menurut tadi narasumber yang saya interview, katanya di sini mempunyai bentar. Bau bangke, supaya bau bangke. Bau bangke. Oke teman-teman, selamat datang di Molan Mitos. Dan kali ini kami ada di Curug Dago, Bandung. Satu tempat wisata yang terbengkalai. Ini ada pelangnya, prasasti Curug Dago. Curug dalam bahasa Indonesia itu artinya adalah air terjun. Nah di sini konon katanya memiliki aura mistis yang luar biasa. Bahkan beberapa YouTuber besar itu sudah datang ke sini. Kita akan melakukan pengujian view sorenya dulu ya, sebelum nanti juga ada view malamnya. Tapi sebelum melakukan eksplorasi, kita akan interview dulu narasumber seperti apa keterangan dan sejarah di tempat ini. Seperti ada yang pelang sini di belakang saya ya, ada prasasti Curug Dago. Kita interview dulu. Oke teman-teman, jadi di samping saya ini sudah ada Pak Ukoy. Pak Okay. Sorry salah. Pak Okay. Jadi Pak Okay ini, beliau ini adalah juru kunci dari Curug Dago ya, tidak? Curug Dago Bandung. Yang Curug Dago ini memiliki sejarah yang luar biasa ya, ada karena pernah dikunjungi oleh salah satu kepala negara di Asia Tenggara, yaitu Raja Thailand yang kelima dan Raja Thailand yang ke-7 apa ke-6 Pak? 7 sama 5. 5 sama 7 Pak? Oh 5 sama 9? Sama 9. Oh sama 9. Okay. Jadi kita akan interview dulu Bapak, sejarah seperti apa dan ada kejadian apa aja di Curug Dago Bandung. Oke. Oke, ini kan penonton pengen tahu nih. Yeah. Di Curug Dago ini dulunya pernah ada kejadian apa sih? Ini dengan sejarah dulu ya. Oh mau sejarah dulu ya Pak? Sejarah dulu. Sejarah Oke. dulu. Sejarah dulu. Ya, maksudnya ini sejarah yang kejadian di Curug, boleh dikatakan zaman dulu ya. Zaman dulu. Boleh dikatakan bukan dalam arti apa itu, kita bilang kalau ada yang meninggal tiap tahun itu apa? Tumbang. Bukan ya? Bukan ya ke situ ya. Memang mungkin begitu ya dulu, memang hampir tiap tahun ada yang orang berenang memang dan dia dan mungkin setiap tahunnya dalam arti kebetulan mungkin ya Pak ya? Ya. Bukan sengaja ditumbalkan ya? Iya, kebetulan yang berenang di situ, begitu dia nyelam dan dia tidak kembali lagi dan dia tidak bisa didapatkan dalam waktu 1 hari. Berarti harus? Iya, orang memberitakan menunggu itu ngemitan, bahasa Sundanya ngemitan ya. Itu ngemitan. Dia ada yang 2 hari 2 malam. Tenggelam 2 hari baru ketemu? Ya, baru didapatkan. Dan itu kalau zaman dulu kan dia orang-orang tua di sini dia mancingnya pakai kain. Kain apa? Kain perempuan itu. Kain perempuan apa? Selendang. Ya, kayak kurang lebih selendang ya. Dia lempar selendang dan bagaimana dan macam-macam cara. Itu yang mungkin itu kalau udah 2 hari 3 hari baru ketemu. Baru dapat. Mayatnya baru ketemu. Iya. Baru ketemu. Oke. Dan tadi juga kita sempat ngobrol sama Pak Okay. Jadi almarhum dari bapaknya Pak Okay ini kecelakaan di Curug. Iya. Tapi tidak sampai meninggal. Tidak sampai meninggal, tidak. Jadi itu posisi lagi ngapain Pak? Ngerjain jembatan. Oh lagi bikin jembatan. Jatuh. Ya, terbawa arus. Karena ini jembatan ini udah 3 kali apa 4 kali. Jembatan ini. Dulunya kan pakai kayu, bambu. Selalu roboh. Ya rusak sebenarnya, tidak sampai roboh ya, tidak sampai roboh. Udah posisinya tidak layak pakai ya diganti. Cuman sampai sekarang yang beton ini alhamdulillah dia bertahan berapa tahun ini. Jadi almarhum dari Bapak sendiri itu terselamatkan ya? Terselamatkan. Karena ada besi gitu? Iya, ada besi. Dia nyangkut, dia ada penolong. Dengan besi. Ini kalau yang meninggal ini misalkan ya ada yang meninggal di Curug yang hanyut atau yang tenggelam,
itu ketemunya itu selalu lebih dari 1 hari ya Pak? Lebih 1 hari. Lebih 1 hari. Kalau yang meninggalnya itu dari atas curug nih, itu katanya tadi jarang ditemukan di bawah curug ya Pak? Iya, betul. Selalu di atas curug? Di atas curug, sebelum air terjun. Sebelum air terjun ya? Sebelum air terjun. Oh, jadi curug itu dalam bahasa Indonesia adalah air terjun ya teman-teman? Iya, betul. Jadi mayat yang ditemukan itu selalu sebelum air terjun. Iya. Karena kan kalau pakai logika ya, Iya. harusnya jatuh ke bawah itu gampang ya Pak? Betul. Karena licin ya, Iya. biasanya menuju air terjun itu gampang Betul. banget. Dan Tapi- posisi air lagi besar. Lagi besar. Lagi besar. Dan dia nggak ini yang 3 kalau nggak salahnya, yang dia terbawa arus dari sana, dia nggak nyampe ke bawah. Dia nyangkut, dikatakan dia berjejer rata di sini, di sana. Nggak ke bawah. Oh, selalu sebelum air terjun. Iya, Ya? sebelum air terjun. Oke. Teman-teman, ada sejarah yang menarik ya di Curug Dago ini atau di air terjun Dago ini karena pernah dikunjungi oleh salah satu kepala negara, Iya. Raja Thailand ya. Dubes Thailand, betul. Sampai sekarang pun dari Dubes Thailand suka ke sini ya Pak? Biasanya per 6 bulan. Per 6 bulan ya ke sini. Dan juga di sini juga ada buku tamu ya, yang nanti juga akan kita tampilkan, diisi oleh para orang Thailand dan memakai tulisan Thailand juga ya. Tulisan Tagalog ya kalau nggak salah. Oke, Pak, ini tentang ngomongin Thailand ini nih yang menarik nih. Iya. Di bawah ini kan ada 2 batu prasasti ya Pak. Betul. Yang satu itu tahun berapa tuh sana itu? Saya lupa tadi, 1986 ya? 1896 kembali. 96. Dua-duanya ya itu. Jadi ketemukan bareng dua-duanya ya. Ditemukannya tahun 96. Iya. Tapi di keterangan ditulis dibuatnya 1896 ya. Yang pertama, yang kedua 1929. Itu. Ya. Yang kedua 1929. Nah, itu menurut para sesepuh nih, Pak. Itu gimana ceritanya tuh? Itu kita bicara nyata aja ya. Mungkin ditemukan batu itu sesuai ada tulisan di situ. Ya saya walahu alam ya. Kenapa saya bilang walahu alam? Karena mungkin batu itu apa sebelum saya lahir udah ada. Nah, itu hanya penemuan aja kan tanggal itu. Tanggal dan tahun itu hanya penemuan aja. Dan ceritanya kurang lebih kan orang yang bilang orang itu sempat semedi di situ karena dia sakit. Setelah dia sembuh dan dia sempat nulis di batu itu. Kurang lebih ceritanya begitulah. Kata si Raja Thailand ini ya. Ya. Karena menurut artikel yang saya baca juga katanya kenapa Raja Thailand sampai bersemedi di situ? Ya. Karena menurut sang raja itu di air terjun Dago ini memiliki aura yang bagus. Ya. Makanya ditandai sama prasasti. Ya, itu betul di situ ya. Dan 34 tahun kemudian ya, 1929, Ya. itu anaknya datang ke sini ya, Raja Thailand juga. Itu anaknya juga sama Pak, bersemedi di sini. Ya, begitu ceritanya begitu. Ceritanya begitu bersemedi dan dia juga mungkin tapak tilas ya dibilangnya ya. Kalau bahasa itu dia ikut sejarah orang tuanya. Dan kan yang main juga bertanya, "Loh, Pak, kenapa orang Thailand bisa ke sini?" Ya, Ya saya walahu. Iya. Ada lagi yang menanya, "Pak, ya Pak orang-orang dulu kan Pak jago-jago, Pak. Di batu aja bisa nulis. Ini kalau nulis berapa lama, Pak?" Ya, kurang lebih begitu kan. Iya. Karena mungkin yang jadi pertanyaan dari netizen, tahun segitu kan masih zaman penjajahan Belanda ya. Nah, betul. Yang jadi pertanyaannya mungkin ini bentrok kan Thailand sama Belanda di sini gitu. Ya. Apa mereka bersahabat gitu? Itu kan mungkin apa ya? Banyak sejarah yang belum terjawab ya Pak di situ. Nah, itulah ceritanya kan ada yang bilang tadi yang main ke Curug ini ada orang Cipaganti dan dia bilang dia sama sama orang tuanya dia bertetangga di Cipaganti itu. Ya saya tetap aja bilang walau karena nggak tahu persis kan apa yang saya bicarakan. Ya, ini sesuai yang tulisan di bawah aja itu yang nempel di kaca ya. Karena saya tidak bisa berlebihan dan nanti saya takut salah menyampaikan. Nah, itu yang saya takut. Oke, kita mungkin ngomongin ke eksistensi gaib yang ada di sini ya Pak. Oke. Nah ini kami dari tim Melawan Mitos ini penasaran dengan eksistensi gaib yang ada di Curug Dago. Banyak YouTuber top yang udah kesini, yang YouTuber besar lah ya. Sedangkan kami ini kan hanya YouTuber kecil yang baru mulai.
ini gimana sih Pak? Betul nggak sih Pak? Karena yang saya lihat kan mereka tuh heboh gitu Pak. Iya. Nah, itu makanya saya tetap bisa kembalikan ke hak mereka itu ya. Iya. Mereka ini bikin tuh apa betul? Apa dibikin-bikin? Iya, iya. Nah, saya tuh nggak tahu ya masalah itu. Karena apa? Kalau orang pun nanya, ada tamu ke saya. Oke, ini kalau tamu kan tidak satu orang ya. Ada 5 orang. Saya suka bersih-bersih, jika belum bersih sama orang TNI dari Serang. Dia itu ada 5 orang. Yang 4 dia 12 masuk. Tapi ya 1 orang lain. Oke, saya langsung disambut sama di sini. Nah itu kan tetap saya nggak tahu dia ini punya apa. Karena itu orang bukan 1, 2, 3 loh yang bilang begitu. Yang main ke Curug. Oke. Pak, saya disambut langsung ini. Yang lainnya nggak cerita. Tapi ya 1 orang. Dia ini punya apa? Apa dia bertentangan sama yang di sini? Nggak tahu. Masalah itu saya akan cuma itu. Terus ada yang main lagi. Waduh, Pak saya tadi. Nah itu benar nggak? Saya nggak tahu. Karena saya nggak ngeliat. Dan orang pun kalau yang mau datang ke Curug sebelum dia jadi pribumi di Curug, aduh Pak saya tadi, dipegat saya sama di situ. Nah itu kan tetap saya nggak tahu karena saya nggak ngeliat sendiri. Jadi hanya mereka yang Iya, bilang. mereka itu selalu ada loh yang bilang gitu. Wah saya tadi, wah saya langsung sama ini. Nah itu tetap saya bilang walau alam karena saya tidak melihat sendiri. Kalau dia ketemu ular besar, kalau dia ketemu buaya putih saya nggak lihat. Cuman kalau untuk sejarah ular besar di sini emang ada. Dia mungkin sampai beranak ya, sampai beranak ular besar itu. Iya. Karena sejarahnya dulu. Oh. Ada orang yang suka tidurnya di kebun, terus dia ada ular sampai dipotong, diapain? Disembelih sama dia. Oh, berarti ular asli ya, bukan ular gaib ya? Bukan, ya itu walau. Apa dia intinya ular itu asli? Apa itu gaib itu bisa hilang dan dia penghuni di Curug apa? Saya nggak paham. Oh, Ya kan? Nah itu ada. Kemarin belum lama yang diambil sama si Tony, ya kan? Si Tony dia ambil. Nah, ada cerita orang si Tony itu bawa ular dari Curug 2 dia dapat. Dia bilang lagi berantem. Ada ambil 1, udah dia tutupin pakai drum besar, dia tutup pakai batu besar. Dia pagi mau dilihat udah nggak ada. Ya itu walau lah. Ya kan? Saya nanyakan Ton mana? Wah man, dibuka ke jenis isuk-isuk pasti ayah. Itu marahunya apa itu ular itu apa gitu lah. Nah itu memang sejarahnya begitu kalau untuk ular itu sampai detik ini loh jangan salah. sampai sekarang tuh. Nah, terus masalah ada monyet itu alam di kita ya, tapi tidak begitu juga. Yang namanya di Curug yang ular 2 itu datangnya tidak sembarangan bulan, hanya bulan mulut aja. Itu yang 2 ya. Dia kalau bulan mulut dia datang. Saat bulan mulut ini nggak ada. Nah itulah masalah sejarah-sejarah di Curug kurang lebih. Oh. Ini orang yang tadi bilang ada yang apa? Ada yang dicegat, Ya. terus ada yang lihat ular. Ya, Itu keterangan warga atau para YouTuber yang nonton di sini, Pak? yang warga. Warga. Yang dia misalnya dia punya saudara. Dia menjelang maghrib, mendekati dari maghrib dia datang. Nah, dia yang orang itu datang cerita sama kakaknya di sini. Nah, orang di situ kan dekat saya. Wah, tadi apa ya? Saya tadi pegat dia. Nah, itu kan saya tetap malah aku bagi saya karena saya tidak melihat. Cuman orang itu cerita sama kakaknya, dia namu ke sini. Dia kalau udah mendekati maghrib. Itu kan kalau intinya zaman dulu lagi saya kecil, kalau maghrib itu sebelum maghrib udah mendekati maghrib, tapi jangan keluar nih maghrib. Orang-orang dulu gitu ya. Nah, kemarin ini emang ada tamu-tamu ke Curug begitu. Bahkan sebelum jadi penduduk sini pasti ditemuin dulu. Oh. Itu pasti ditemuin dulu. Kalau pengalaman dari Bapak sendiri, Iya. pernah melihat apa? Ada pengalaman gaib apa di Curug Dago? Untuk saya sendiri, alhamdulillahnya, cuma tetap dari orang tua saya cerita. Kan dulu lagi zaman punya apa itu sawahnya. Kalau dulu sawah itu pengairannya berebutan. Saya udah ingat loh, udah ingat besar, udah ingat persis. Jadi malam-malam bapak itu udah keluar, ngebetulin aja berebutan. Nah, sekarang dialiran ke sawah saya, tiba-tiba ada yang ngalirin lagi ke sawahnya dia. Kalau tuh saya suka ada yang ngantar. Ada yang ngantar. Nah, ada yang ngantar kalau orang tua saya ada yang ngantar. Ya cerita bapak saya maaf ya. Bapak tadi diambil. Ya, matanya gede, gini ya, berbentuk apa hewan singa. Kalau Orang bapak saya diantar. Hampir tiap dia mau pulang, dia tidak mengganggu. Kalau bapak saya udah nyampe ke tujuan, udah dia balik. Itu cerita. bapaknya Pak Oka ini. Bapak asli bapak.
Kalau Pak Okai sendiri? Untuk saya nggak pernah. Belum pernah, alhamdulillah. Belum pernah saya. Ya kalau ular kecil mah biasa ya. Kalau mungkin ada apa yang belang-belang ini, itu mau saya suka lihat itu. Oh, lihat, Pak. Kan hewan kecil itu. Cuma ya saya mah intinya mah ketemu sama yang gaib mungkin saya Belum pernah. belum pernah. Oh, Dan saya pesan, Hmm. jangan sampai saya ditemukan. Oh iya, rugi Ini Pak. aja. Memang rugi Pak katanya gitu. Ini aja bagi saya itu aja. Dan saya mungkin maaf, ya saya minta pertolongan ya Allah. Bukan dalam hati, ini makhluk gaib itu ada. Mungkin ada, itu aja. Yang ya itu makanya saya bilang banyak ada kemarin apa misalkan ada. Ya. Ada itu yang sampai di Sampai di apa? sisi Di akhir. Itu kan. dibuka perutnya ya? Ya, Dibuka perut. maaf ini cerita dulu. Yang ada dia suka tidur di kebun. Dia itu nemuin ular besar itu. Apa? Isinya apa Pak? Manusia Pak? Enggak. Ini cerita ke sini. Saya dalam mendengar orang itu sakitnya dikasih alas dan yang bisa meler. Maksudnya gimana Pak? Bentar. Itu Kita nggak paham. Itu ular. Maaf, saya juga tidak menjelaskan bahkan orang itu karena apa? Karena ngebunuh ular tidak ya. Saya juga mungkin ini takdir. Oh. Cuma begitu. Setelah dia Oh ceritanya dia ngebunuh ular dengan Kulitnya. cara ini dipotong kulitnya diambil. perutnya diambil. Terus ular itu dia sakit. Dia sakit sampai lama. Sakitnya lama. Dia tidurnya pakai alas daun pisang. Oh kenapa pakai alas bisa Pak? Ya kan ini Kenapa kulitnya? apa itu? Borok, Iya, kayak itu. Kayak apa? Kayak apa? buduk gitu ya? Heeh. Buduk gas. Kayak orang meler gitu gimana ini? Nanahan. Nah, saya Sebelah badan nanahan. lama. Ngeri ya Pak? Nah itu makanya saya walau bukan dalam arti, oh iya pantesan dia gara-gara ini enggak. Tapi memang bisa aja kebetulan ya. Kebetulan memang pas sakit gitu ya. Ini Bukan gara-gara ngebunuh ular ya. sakit dia lama. Itu mah dia kalau dipikir masih dari keluarga saya mendekat dengan semua orang. Nah itu yang terjadi di Curug dan kalau sampai detik ini ular. Nah ini itu mungkin dari bahasan gaib ya. Dan dari sejarahnya juga tadi Ya, udah kita bahas. Ini sekarang poin yang terakhir ya. Ini tentang apa? Ini mungkin sejarah terakhir ya. Yang terakhir poin terakhir yang akan kita bahas ini tentang wisata di Curug Dago ya. Jadi Curug Dago ini dulu rame. Ya, betul. Sekarang mungkin mulai dilupakan ya Pak. Ya, Sepi ya. Betul. Ya. Jadi harapan Bapak apa sih? Tolong ini kan banyak penonton nih. Iya. Bisa disampaikan harapannya apa Pak? Harapan saya nggak ada lainnya. Mungkin kalau Curug Dago ini ramai seperti dulu, mungkin orang-orang di sini bisa hidup. Ya. Kenapa dikatakan hidup? Orang ini kan bisa jualan ya. Ya, Eko. Karena apa? Yang di tempat wisata itu yang bikin ramai orang yang jualan. Karena apa? Si pengunjung itu datang, yuk kita main ke Curug lah. Di Curug itu ada khas makanannya ini lah begitu kan. Makanya saya berharap sekali kalau Curug ini hidup kembali kayak dulu gitu ramai lah. Ini sampai ke sini tuh teriakan anak-anak tuh. Ya. Yang Sabtu Minggu tuh hari libur ya, ramai sekali. Dan dulu kan orang-orang ITB pun kalau ada di apa? Mapras ya. Ya di sini. Oke. Jadi begini, untuk teman-teman yang mau main ke Curug Dago, Iya. ini di sini tempat wisata yang aman dan nyaman ya Pak. Aman dan nyaman. Di mana tidak ada premanisme di sini Tidak ya Pak. ada. Tadi juga saya udah ngecek aman ya. Iya, aman. Dan orang warganya pun pada ramah. Iya, aman. Tiketnya pun cukup murah ya Pak. Cukup murah tiket di sini dan kemarin sekarang selama ada Covid ditutup ini online ya. Online. Ini 17.000 ya. Termasuk 3 lokasi. 3 lokasi. Iya, Curug Dago, Ya. Tahura, Guha Jepang Gua Belanda dan ke Tebing Keraton. Oh, Tebing Keraton. 3 lokasinya. Oke. Dengan tiket yang begitu murah ya. Cuman memang kalau dari airnya sendiri, Iya. memang udah agak tercemar ya Pak. Betul. Kalau itu fakta ya Pak. Nah, ini fakta. Fakta ya Pak. Semua orang menyayangkan. Iya, saya juga sangat main ke menyayangkan. Curug intinya pasti ke situ. Begitu lihat air lagi posisi kotor, kebetulan yang main itu datang airnya posisi kotor. Aduh Pak sayang Pak ya, airnya kotor, banyak sampahnya. Nah, ini kalau untuk sampah, untuk sampai ke atas pun kayaknya menanganinya susah ya. Iya. Apalagi di daerah begini. Iya. Ya kemarin saya ada Cikapundung bersih kan, mahasiswanya, terus yang dibilang tadi TNI-nya, bawa kantong-kantong sampah dan saya terlibat ya di situ ya untuk membersihkan. Nah tapi kan
orang tidak melihat lagi bagusnya. Tidak kan? Oh iya Pak, Curug indah bagus. Lihat tadi kan video saya. Nah, kebetulan orang main itu pas ngelihat kotor, ya itu bilangnya begitu, menyayangkan. Karena apa? Ini kita jelasin aja lah biar orang melihat nanti di konten ini. Ya. Karena ke atas itu, di atas kan ada pemotongan ayam. Oh, ada, Pak. Mungkin itu yang harus Ya jadi kan? itu dibuang ke sungai ya, Iya, kotorannya. bulu-bulunya kan kotorannya udah jelas. Oh, Ada, iya. ada pabrik tahunya, kotoran sapinya. Oh, banyak limbah yang Nah, dibuang ke sungai. Di atas itu ya, di atas Oke. tanahnya. Oke, jadi Saya tidak bisa mengatakan itu di RT berapa ya. Yang jelas dari atas aja. iya. Tetap yang terlibat yang di bawah sini, ya saya sendirilah yang di bawah ya. Mm. Soalnya yang main ke bawah, yang intinya apa? Ke Curug Dago ya pasti gitu. Aduh, sayang Pak ya tidak terawat. Dengan posisi air kotor, banyak sampah. Ya mungkin semoga penonton salah satu penonton dari Iya. channel kita juga ada dari pihak pemerintah ya. Ya, Semoga melihat ini dan saya juga selaku dari tim melawan mitos termasuk mewakili Bapak Okai juga meminta kepada pemerintah tolong diperhatikan kondisi air yang tercemar ya Pak ya Ya, betul. di Curug Dago ini karena ini sangat disayangkan Betul. karena beberapa tahun ke belakang ini masih jernih ya Pak. Oh iya, sekali. Masih jernih ya. Ini hanya berselang beberapa tahun sudah jadi kayak coklat kalau kata saya bilang, Pak. Iya, iya. Betul. Dan juga untuk teman-teman saya ingatkan sekali lagi ini wisata yang murah dan aman, Betul. nyaman, tidak ada premanisme ya Pak. Tidak. Tadi juga kita udah mencoba membuktikan, cuman ada cuman ya Pak. Iya. Ini mungkin fakta ya Pak ya, yang Iya. harus saya sampaikan. Betul. Yang jadi kendala mungkin parkiran mungkin Pak. Ya, jauh ya. Perjalanan mobil jauh Pak. Ya, jauh. Di depan. Motor Saya- aja yang nyampe motor. Ya, saya kemarin pakai mobil Iya. balik lagi Pak. Nah, sekarang pakai motor. Iya. Jadi teman-teman yang mau kesini pakai motor aja, Iya. karena jalannya cukup jauh, Iya. 250 meter Iya. ke tiket ya. Ya, kurang lebih. Dari pinggir jalan masuk itu 250 meter. Iya. Kalau bawa mobil itu jalan kaki. Lumayan. Iya. Iya. Jadi bawa motor aja biar nggak capek. Oke teman-teman, mungkin segitu aja wawancara saya dengan Pak Okai. Pak Okai, makasih Alhamdulillah. sudah bersedia di wawancara. Oke teman-teman, ini di samping saya ada sebuah tempat mainan ya. Yang ini sekarang sudah terbengkalai, wisata yang dilupakan. Oke, apa ini? Papan informasi. Oke. Ini adalah view sore menjelang maghrib. Dan di sini juga nanti di bawah ya, tepatnya di dekat air terjun, itu ada prasasti batu tulis peninggalan dari Raja Thailand yang dulu pernah berkunjung ke tempat ini. Ini di samping saya ada sebuah bangunan ya, gazebo mungkin. Nah, sudah terbengkalai. Oke, biar lebih kelihatan pemandangannya, itulah fungsi dari view sore menjelang maghrib. Ini banyak pohon bambu ya. Menurut tadi narasumber yang saya interview, katanya di sini mempunyai bau bangke, bau bangke gimana ya, bau bangke kayaknya tikus deh atau kucing gitu ya. Kita nyoba berpikir positif dulu aja ya. Oke, balik lagi ke yang tadi. Menurut informasi narasumber yang saya interview, katanya di sini tuh mempunyai aura mistis yang luar biasa ya. Berbagai macam makhluk halus juga ada. Nemu lagi pohon bambu. Serem banget ya. Oke. Kita jalannya kayak gini ya. Ini ada pagar beton untuk pengaman. Ini kokoh banget kayaknya. Oke, dan ini adalah jalan menuju Curug Dago. Jadi kita harus menuruni anak tangga yang banyak ini. Aduh, lihat ya sampai ke bawah sana. Turunnya sih enak, pulangnya ini yang jadi bermasalah. Dan ini juga ada
pohon bambu lagi. Huh. Oke, kita mulai lah. Aduh. Ini yang jadi PR ini ada pas pulangnya nanti ya, bagian ngos-ngosan. Ini sih di siang-siang kayak gini, siang, di sore-sore kayak gini ya, ini enak sih untuk liburan, mungkin bertamasya. Tapi kalau malam katanya interaksinya maksudnya hawanya akan jauh berbeda ya. Nih, tangannya rusak lagi. Oke. Naik tangga lagi. Ini tangganya gede-gede ya. Jauh banget ini. Aduh. Oke. Ini ada pohon bambu lagi. Masih banyak tangganya. Saya lupa hitung ini tadi udah berapa tangga ya yang diturunin. Dan tangganya tuh tinggi-tinggi, ini gede-gede. Tapi ini nggak licin sih, ini aman ya. Meskipun sekarang bekas hujan. Oke, udah mulai kelihatan ya penampakan dari sungainya yang berwarna coklat karena sudah tercemar. Ini tangga lagi. Oh ya, dan sedikit informasi, tempat wisata ini sudah terbengkalai ya, jadi tidak ada pemungutan tiket. Saya nggak tahu pasti kenapa bisa terbengkalai, tapi kalau menurut yang saya perhatikan, pertama itu mungkin karena akses ya, karena kita pun susah untuk masuk ke sini. Mobil nggak bisa diparkir di sini, jadi jalannya itu harus masuk lagi ke dalam gang. Beda dengan tempat wisata yang lainnya. Jadi kalau mau enak sih untuk teman-teman yang mau ke sini, silahkan datang aja tapi bawa motor ya, supaya jalannya itu nggak terlalu jauh dan tidak menguras tenaga juga. Oke, ini suram banget tangganya. Hati-hati, harus pegangan ke sini. Jangan sampai terpeleset ya kalau nanti teman-teman mau datang ke sini. Oke. Bagus juga ya ini pemandangan sore-sore kayak gini. Tapi mungkin sebentar lagi akan berubah menjadi pemandangan yang horor karena pohon bambu ada di mana-mana. Mitosnya tahu sendirilah ya, pohon bambu, ada apa di pohon bambu. Oke, lanjut lagi. Ini lihat, serem ya, gede-gede batunya. Semoga tidak jatuh ya. Jangan copot lah, please. Kita belum beres konten di sini. Oke. Ini ada tangga yang naik lagi. Nah, ini adalah tempat prasasti peninggalan dari Raja Thailand yang pertama. Raja Thailand. Di sini sudah mulai berisik ya, mulai terdengar suara air turun. Kita udah mulai dekat nih. Oke. Jadi ini tuh kelihatan nggak ya dalamnya? Bentar, saya center dulu deh. Kelihatan nggak ya? Jadi ini ada batu tulisan tangan dari Raja Thailand
raja kelima kalau nggak salah. Saya lupa namanya siapa. Tapi itu ada foto beliau juga. Ini bisa dibuka nggak ya? Ini dikunci nih. Pada tahun 1896 ya, waktu datang ke Indonesia untuk kunjungan. Oke, kita lanjut lagi ke satunya. Ini ada penampakan air terjunnya. Airnya udah coklat ya, kayak susu coklat. Karena sungai yang tercemar di kota Bandung, makanya ini warnanya berubah jadi kayak gini. Dulu warna air di air terjun ini berwarna bening, tidak coklat kayak gini. Dan ini adalah prasasti yang kedua. Jadi di dalam rumah yang merah ini ada sebuah prasasti juga. Ini adalah Raja Thailand yang ke-6. Jadi anaknya Raja Thailand yang pertama. Kelihatan nggak ya? Berembun, bentar. Nah, ini jadi yang sebelumnya, yang di bangunan merah ini, itu adalah Raja Thailand yang pertama pada tahun 1896 melakukan kunjungan ke Indonesia dan meninggalkan tulisan tangan di sebuah batu. Lalu direndungi dengan bangunan yang berwarna merah itu supaya tulisannya tidak rusak atau batunya nggak tergores-gores air hujan ya. Nah, lalu pada tahun 1929 anak dari Raja Thailand tersebut berkunjung juga ke sini, dan ini adalah prasasti yang ditinggalkan oleh Raja Thailand yang ke-6. Jadi yang tadi yang ke-5, ini yang ke-6 ya. Ini juga ada tulisannya. Apa ya? 12/29 ya. Raja Raja Paracipok apa itu? Nggak ngerti ya tulisannya. Ini air Curug Dago yang tercemar ya, sudah berwarna coklat. Dan juga air terjun ini nggak terlalu tinggi, ini hanya sekitar 12 meter. Ya udahlah ya, gitu aja mungkin ya. Di sore menjelang maghrib, sebentar lagi juga adzan maghrib, dan sambil nunggu Kang Ferdi nanti akan solo ekspor ke sini sendirian sambil nunggu tengah malam ya. Oke teman-teman, itu adalah view sore menjelang maghrib ya. Sebentar lagi juga adzan. Jadi saksikan di video berikutnya explore malamnya. Kang Ferdi akan solo ekspor di sini sendirian. Akan tahu apakah ada interaksi yang tertangkap oleh kamera Kang Ferdi atau ternyata tidak ada apa-apa. Terima kasih, sobat KB terus di Malam Mitos. Assalamualaikum.